Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal yang berjudul Assessment of Line Treatment of Expensive Place with Different Mineralogy and at low and high temperatures. Anggota kami ada Arum Sasi, Ika Uswatun, Nur Aziza, dan Rahmat Arianto. Yang pertama ada latar belakang. Tanah ekspansif dapat menimbulkan tekanan besar karena perubahan volumenya sebagai respon terhadap sedikit perubahan pada kandungan airnya. Ciri-ciri tanah lunak yaitu kekuatan gesernya rendah dan kemampuan kerja buruk. Pengolahan kimiawi dengan menggunakan kapur menjadi metode alternatif untuk mengatasi perubahan tanah liat yang membengkak. Penggunaan kapur sebagai bahan pengikat menjadi metode yang populer karena ketersediaannya yang melimpah dan keefektifan biaya. Ketika air kapur dicampur dengan tanah liat, kapur akan meningkatkan sifat mekanik, kemampuan kerja, dan mengurangi kepekaan terhadap penyerapan dan pelepasan air. Lalu, efektivitas stabilisasi kapur bergantung pada parameter seperti komposisi mineralogi tanah liat, kadar kapur, kadar air, waktu, dan teknik pencampuran, serta waktu leleh, suhu leleh, metode pemadatan, berat unit kering, suhu pengeringan, dan waktu pengeringan. Penelitian ini menggunakan 4 lempung dengan komposisi mineralogi yang berbeda. Dengan kapur kisaran 5-25% berat kering akan ditambahkan ke tanah liat dengan komposisi mineralogi yang berbeda untuk menilai pengaruhnya terhadap evolusi kekuatan dan kontinuitas reaksi kimia. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penilaian komprehensif tentang perolehan kekuatan kinetik dalam jangka pendek dan jangka panjang, sehingga memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor kunci yang mengatur kinetika perolehan kekuatan dari waktu ke waktu di tanah yang berbeda-beda. Untuk yang selanjutnya yakni metodologi penelitian. Yang pertama yakni bahan utama yang digunakan yakni tanah liat bentonit dan tanah liat kaolinit. Mineral utama dalam tanah liat bentonit yakni mineral montmorillonit. Sedangkan mineral utama pada tanah liat kaolinit adalah mineral kaolinit itu sendiri. Kemudian kedua tanah liat ini dicampur dengan komposisi yang berbeda yakni 1:3 dan juga 1:1. Kemudian prosedurnya yang pertama mencampurkan tanah liat yang dibuat dengan menambahkan sejumlah tanah liat yang telah ditentukan dengan jumlah kapur yang diinginkan dan diaduk secara mekanis. Kemudian sejumlah air ditambahkan dan pencampuran dilanjutkan secara manual untuk mendistribusikan air seseragam mungkin atau semungkin mungkin. Kemudian campuran dilewatkan melalui saringan berukuran 2 mm. Selanjutnya, campuran kapur tanah liat yang tertinggal diuleni dengan tangan dan melewati saringan yang sama. Lalu campuran tersebut kemudian dicampur kembali secara mekanis untuk memastikan homogenitas. Nah, semua campuran dipadatkan secara statis dalam 5 lapisan untuk menghasilkan spesimen dengan diameter 38 mm dan tinggi 76 mm.
Setelah pemadatan selesai, spesimen diekstraksi dari cetakan dan diukur massa spesimennya dan juga dimensi. Setiap spesimen kemudian dibungkus dengan benar menggunakan film penjepit dan ditempatkan dalam kantong tertutup ganda. Spesimen kemudian disimpan dalam lemari lingkungan pada suhu yang diinginkan 20 derajat Celcius atau 40 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 90% untuk pengeringan kecuali yang diuji segera setelah proses pemadatan. Nah, selanjutnya spesimen disiapkan untuk menilai pengaruh parameter yang berbeda dan juga sebagai ulangan untuk jaminan kualitas nilai UCS dan untuk memastikan keefektifan metode persiapan dalam mengurangi hamburan pada hasil terutama dengan waktu pengeringan. Nah, yang selanjutnya ada pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama adalah tanah liat bentonit. Nah, nilai kekuatan untuk semua spesimen bentonit yang diolah dengan kapur lebih tinggi dari 2 kali lipat nilai kekuatan dari spesimen yang tidak diolah, yaitu 0,5 MPa. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh penurunan luas permukaan spesifik yang dapat dikaitkan dengan mekanisme fluktuasi dan agregasi yang dipicu oleh fenomena pertukaran kation dan diperkuat oleh pembentukan senyawa sementit awal yang terjadi setelah penambahan kapur dalam adanya air. Kemudian ini bisa dilihat grafiknya, yaitu evolusi penguatan kekuatan selama periode pengeringan. Nah, pada temperatur yang berbeda dari 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Nah, kemudian evolusi kekuatan melewati 2 fase. Nah, 2 fase ini tergantung pada tingkat penguatan kekuatan dan dapat dinamai fase pertama dan kedua. Nah, selama fase pertama, laju penguatan kekuatan sangat tinggi dibandingkan dengan yang tercatat di fase kedua, khususnya pada suhu yang lebih tinggi. Dalam fase pertama yang sangat tergantung pada kandungan kapur dan durasinya meningkat seiring dengan peningkatan kadar kapur. Kemudian kekuatan bentonit kapur stabil pada fase kedua. Kemudian pada fase pertama pada suhu 20 derajat berlanjut hingga 672 jam dengan penambahan jumlah kapur yang cukup banyak dan hampir mencapai nilai kekuatan sekitar 4 MPa. Periode waktu pengeringan pada suhu 20 derajat Celcius lebih lama dibandingkan pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, ini bisa dilihat grafik hasil kekuatan yang dicapai pada spesimen setelah 672 jam waktu pengawetan terhadap kandungan kapur pada suhu 40 derajat dan 20 derajat. Pada suhu 40 derajat, kapur yang tersedia bereaksi seluruhnya selama 672 jam. Waktu pemeranan pada spesimen dengan kadar kapur sampai dengan 17%. Nah, pada suhu 20 derajat Celcius menunjukkan bahwa hanya kapur 5% dan 7% saja yang hampir bereaksi, sedangkan kandungan kapur lainnya memerlukan waktu pengawetan lebih dari 672 jam. Nah, kemudian pembahasan yang kedua itu ada tanah liat bal, yang mana penambahan kapur juga dapat meningkatkan kekuatan mineral kaolinit hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan kekuatan tanah liat yang tidak diolah. Lonjakan kekuatan yang tiba-tiba dapat dikaitkan dengan absorpsi kalsium awal yang cepat dan desorpsi natrium dalam proses pertukarannya. Dalam proses pertukaran kation dalam 5 menit pertama pada tanah kaolinit. Nah, kemudian konsentrasi CaOH 2 kali meningkat. Kalsium yang terabsorpsi oleh kaolinit menjadi lebih tinggi sesuai dengan pengukuran yang diambil untuk konsentrasi kalsium setelah 3 jam
dari meredam jumlah yang sama dari kaolinit dalam berbagai konsentrasi CaOH 2 kali. Nah, ini grafik bisa dilihat sendiri. Lanjut. Nah, nilai kekuatan yang dicapai pada spesimen yang diawetkan pada suhu 20 derajat Celcius menunjukkan peningkatan dalam 72 jam pertama, kemudian kekuatan tetap konstan terlepas dari kandungan kapur dan waktu pengawetan. Hal ini akan terjadi karena terhadap keterlambatan reaksi dengan kapur dan tidak adanya pembentukan senyawa yang mengandung semen setelah pengolahan tanah liat kaolinit. Nah, pada suhu 40 derajat Celcius kekuatannya hampir stabil. Selama 72 jam pertama diikuti dengan peningkatan kekuatan yang bertahap namun luar biasa hingga mencapai nilai 2. Nah, nilai kekuatan terendah untuk kandungan kapur 5% menunjukkan bahwa kandungan kapur yang tersedia hampir seluruhnya bereaksi selama 672 jam atau 28 hari pengawetan pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga itu ada campuran 1 porsi bentonit dengan 3 porsi balklai atau kaolinit. Nah, data UCS yang diperoleh pada spesimen M3 yang diolah dengan 5, 7, 9, 11, dan 13% kapur dan diawetkan dalam jangka waktu hingga 672 jam atau 28 hari pada suhu 20 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius ditunjukkan pada gambar 6 dan 7. Nanti gambarnya ada di bawah, bisa dilihat. Kemudian nilai UCS hampir sama untuk semua spesimen terlepas dari kandungan kapurnya, namun lebih besar 2 kali lipat dari nilai UCS spesimen yang tidak diberi perlakuan, yaitu sebesar 0,5 MPa. Tidak seperti spesimen bola atau kaolinit yang diberi perlakuan kapur, spesimen M3 yang diberi perlakuan menunjukkan peningkatan kekuatan sebesar 0,4 MPa setelah 672 jam pada suhu 20 derajat dan mencapai nilai UCS sekitar 1,4 MPa untuk semua spesimen. Sebaliknya, spesimen yang diawetkan pada suhu 40 derajat Celcius mencapai nilai UCS sebesar 1,4 MPa hanya dalam waktu 48 jam, yang menunjukkan peran penting suhu pengeringan dalam mempercepat reaksi kimia. Nah, ini gambar 6 dan 7 yang dijelaskan untuk evolusi peningkatan kekuatan dengan waktu untuk spesimen M3 pada suhu 20 dan 40 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah periode pengeringan selama 168 jam pada suhu 40 derajat Celcius, nilai UCS yang terukur untuk semua spesimen dengan kandungan kapur yang berbeda hampir sama, yaitu sekitar 2,1 MPa, kecuali spesimen yang diberi perlakuan dengan kadar kapur 5%, yang menunjukkan perlambatan penguatan kekuatan. Memasuki fase kedua setelah 72 jam perawatan, nilai UCS yang diamati pada spesimen dengan kandungan kapur 5% tidak mengalami perubahan berarti setelah 168 jam. Pengawetan mencapai nilai hampir 1,9 MPa. Kemudian tidak ada perubahan signifikan dalam kekuatan, menunjukkan bahwa penambahan kapur 5% tidak cukup untuk mendukung reaksi lebih lanjut antara kapur dan tanah liat setelah 168 jam pengawetan pada suhu 40 derajat Celcius. Nilai UCS pada 40 derajat Celcius meningkat mencapai 2,7
3,6, 4,0, dan 4,2 MPa pada spesimen M3 yang diolah dengan kadar kapur masing-masing yaitu 7, 9, 11, dan 13% setelah 672 jam pengawetan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Jadi untuk penjelasan selanjutnya itu yaitu tentang lempung M4 ya. Lempung spesimen M4 ini merupakan lempung dengan campuran 1 porsi bentonit dengan 1 porsi kaolin, jadi 1:1. Nah, untuk nilai VCS-nya yang diukur, ini di sini saya mau menjelaskan beberapa poin ya. Yang pertama itu mengenai peningkatan kekuatan antara spesimen yang diberi perlakuan penambahan kapur dengan spesimen yang tidak diberi penambahan kapur. Nah, untuk yang diberi penambahan kapur, itu peningkatan kekuatannya meningkat sekitar 2 kali lipatnya dibandingkan dengan spesimen yang tidak diberi perlakuan penambahan kapur, yaitu meningkat sebesar 0,43 MPa. Okay, next. Nah, kemudian poin yang kedua mengenai fase pertama dan fase kedua dari itu perlakuannya. Jadi untuk M4 ini itu kan ada 2 jenis ya. Yang pertama itu perlakuan pada suhu 20 derajat Celcius dan juga yang kedua perlakuan pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, untuk suhu 20 derajat itu fase kekuatan pertama itu lebih cepat gitu, lebih cepat daripada fase yang kedua. Sedangkan kalau untuk suhu 40 derajat Celcius itu fase pertama atau fase pengeringan itu lebih lama daripada fase yang kedua. Oke, next. Nah, ini ya untuk evaluasi peningkatan kekuatannya. Untuk fase pertama, ini kan lebih lama ya. Nah, pada suhu 20 derajatnya. Kemudian untuk fase kedua, baru yang lebih. Nah, kemudian yang untuk suhu 40 derajat, itu peningkatannya lebih cepat pada fase pertama. Oke, next. Oke, next lagi. Udah. Nah, ini untuk kapur kan ini ada penambahan kapur yaitu sebesar 5, 7, 9, 11, dan 13%. Nah, untuk kapur 13% atau dengan kadar yang paling tinggi itu memerlukan waktu pengeringan yang lebih lama dibandingkan untuk kapur dengan kadar 5, 7, dan 9%. Tuh. Nah, suhu ini juga mempengaruhi cepatnya pengeringan. Contohnya yang di sini, suhu 20 derajat Celcius. Yang diberikan kapur ya, itu ternyata tidak terjadi penyerapan atau peningkatan kekuatan gitu. Sedangkan kalau pada suhu 40 derajat Celcius itu terjadi penyerapan kapur atau peningkatan kekuatan yang lebih signifikan gitu. Oke, next. Nah, sekarang mengenai efek mineralogi. Jadi di penelitian ini itu kan digunakan 4 jenis lempung ya. Yang pertama itu M1. Spesimen M1 itu jenis lempungnya yaitu bentonit murni. Kemudian yang spesimen M2 yaitu kaolit murni. Kemudian yang M3 itu merupakan campuran antara bentonit dengan kaolin dengan perbandingan 1:3. Nah, yang keempat, spesimen M4 itu campuran bentonit dengan kaolin dengan perbandingan 1:1.
Ini perbandingan ya antara perkiraan kekuatan akhir. Jadi yang spesimen ini antara spesimen tanah liat yang M4 setelah diberi perlakuan penambahan kapur. Jadi semakin banyak kadar kapurnya, maka nilai UCS atau peningkatan kekuatan kapurnya itu juga lebih terdekat, lebih tinggi. Next. Nah, ini di sini bisa dilihat ya, nilai UCS pada spesimen yang diberi perlakuan. Jadi, yang diberi kapur itu cenderung meningkat 2-3 kali lipat dibandingkan spesimen yang tidak diberi perlakuan atau tidak diberi penambahan kapur. Jadi, kapur ini benar-benar mempengaruhi peningkatan kekuatan. Nah, ini yang penjelasan dari yang M1 ya. M1 itu kan bentonitnya tinggi banget. Jadi benar-benar bentonit murni. Nah, luas permukaan dari bentonit murni ini jauh lebih tinggi dibandingkan tanah liat kaulinit. Jadi untuk bentonit ini kadar kekerasan atau peningkatan kekuatannya itu lebih rendah daripada yang kaulinit. Nanti ada gambar di bawah setelah ini, itu bisa dilihat perbedaannya ya antara bentonit dengan kaulinit. Nah, terus hubungan antara peningkatan kekuatan dengan banyaknya kandungan bentonit. Tuh. Kalau ini untuk peningkatan jumlah kandungan bentonit, seperti yang telah saya jelaskan tadi, semakin banyak kandungan bentonit, nanti peningkatan kekuatannya itu semakin rendah gitu. Jadi memang kandungan bentonit itu benar-benar bertanggung jawab atas peningkatan kekuatan. Kemudian kenapa kok peningkatan kekuatannya itu rendah? Karena bentonit ini bertindak sebagai konsumen saingan untuk ion kalsium dalam kapur gitu. Jadi kan kalau kapur itu kan kayak merekatkan. Nah, kalau bentonit ini saingannya kapur. Jadi kalau kapurnya itu saingannya lebih banyak, maka kapurnya ini atau proses perekatan oleh kapurnya ini semakin rendah gitu. Jadi untuk lempung bentonit yang kandungan bentonitnya itu lebih tinggi, pasti tingkat kekerasannya atau perekatannya itu semakin rendah. Next. Jadi kapur ini berfungsi untuk menstabilkan tanah liat, ya. Oke, next. Nah, di sini bisa dilihat ya dari gambar ini. M1 itu bentonit murni. Nih, kadar kerusakannya itu lebih besar daripada M2 yang kaolin. Jadi bentonit ini emang benar-benar apa ya? Pokoknya itu perekatan dari kekuatan kapurnya itu rendah gitu. Jadi lempung bentonit itu kekerasannya itu rendah daripada kaolin. Terus yang M3 dengan M4. M4 tadi perbandingan antara bentonit dengan kaolin kan 1:1 ya. Sedangkan kalau yang M3 itu kan 1:3. Kaolinnya lebih banyak. Nah, untuk kadar kerusakannya juga yang M4 ini lebih besar daripada yang M3. Ini bisa dilihat ya untuk retaknya itu seberapa besar kan bisa terlihat. Yang M4 pasti lebih besar. Karena kandungan bentonitnya itu setara dengan kaolin. Oke, next.
Nah, ini gambar ya, ada gambar lagi yang perbandingan M1 dengan M4. Yang M1 yang bentonit tadi untuk kadar keretakannya itu lebih banyak daripada yang M4 gitu. Karena yang di M4 ini udah ada tambahan kaolin gitu. Jadi kan saingan kapur yaitu bentonit itu lebih rendah, lebih banyak kaolinnya. Gitu. Yang selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Baik, jadi kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, efek penambahan kapur pada lempung itu memang terbukti meningkatkan 2-3 kali kekuatan lempung. Namun peningkatan kekuatannya itu tidak terikat dengan jumlah kapur yang ditambahkan di dalam lempung. Yang kedua, tanah liat bentonit bereaksi cepat dengan kapur yang mengarah ke peningkatan kekuatan yang signifikan seiring berjalannya waktu pada suhu 20 derajat dan 40 derajat, meskipun dengan laju yang berbeda. Sedangkan pada kaolinit, tidak ada peningkatan kekuatan yang dapat diamati selama 672 jam pengeringan, khususnya pada suhu 20 derajat Celcius, sehingga fase diam pada suhu 40 derajat Celcius dipersingkat menjadi 72 jam. Lalu yang ketiga, penumpukan spesies kation kalsium pada permukaan kaolinit menyebabkan permukaan mineral tersamarkan dari lingkungan basah, sehingga menyebabkan penundaan pelepasan alumina dan silika yang memperlambat pembentukan senyawa yang mengandung semen. Pada suhu 40 derajat Celcius, akumulasi kalsium dikurangi sehingga lingkungan basah dibiarkan menyerang permukaan mineral yang menyebabkan mineral alumina dan silika membentuk senyawa sementit yang berguna untuk meningkatkan kekuatan lempung. Yang keempat, penambahan bentonit ke lempung bola atau kaolinit terhadap material M3 dan M4 berhasil menghilangkan fase diam dalam peningkatan kekuatan selama masa pengeringan. Yang kelima, peningkatan kekuatan lempung itu dibagi menjadi 2 tahap. Nah, tahap pertama dikenal dengan peningkatan kekuatan cepat, dan tahap kedua terjadi ketika peningkatan kekuatan menjadi lebih lambat. Nah, kedua tahap ini sangat menonjol pada suhu pengeringan 40 derajat. Lalu yang keenam, penelitian ini menggunakan persamaan kuadrat untuk menyesuaikan tahap 1 dalam peningkatan kekuatan dan koefisien numerik untuk istilah ordo 2 yang ditemukan. Next. Lalu yang ketujuh, peningkatan kekuatan tahap 1 pada suhu 40 derajat Celcius ditemukan sekitar 8 kali lipat dibanding pada suhu 20 derajat Celcius. Rasio antara kecepatan penguatan kekuatan sangat bergantung pada mineralogi tanah liat. Pertambahan kekuatan lempung bentonit 100% yang diberi perlakuan kapur sekitar 2-7 kali lipat peningkatan kekuatan lempung yang diberi perlakuan kapur dengan kandungan bentonit masing-masing 50% dan 25%. Lalu yang kedelapan, kegagalan geser klasik terjadi pada semua spesimen yang dikeringkan untuk waktu yang singkat hingga 24 jam. Next.
Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silakan langsung ditulis di Google Classroom. Sekian dan terima kasih.